Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 dia berkata seperti ini, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan nasihat dan perintah agar kita jangan khawatir tentang hal-hal di dunia ini. Aku berkata kepadamu, dia mengatakannya sebagai seorang pemberi hukum yang berdaulat atas hidup kita, yang berdaulat atas hati kita. Dia mengatakan sebagai penghibur, dia mengatakan sebagai penolong yang mengukakan hati kita. Apakah yang dikatakannya itu, inilah yang dikatakan olehnya. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hanya orang yang bertelinga, yang mau mendengarkan perintah ini, yang bisa dia terapkan di dalam kehidupannya. Janganlah khawatir soal makan minum, dan jangan juga cemas dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekhawatiran bisa membuat kita menjadi gelisah. Kekhawatiran bisa membuat kita disiksa, yang membawa pikiran kita kacau dan membuatnya tergantung di awan-awan. Itulah orang-orang yang mengalami kekhawatiran, yang mengaku sukacita di dalam Allah. Siapapun kita, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, ketika kekhawatiran menghampiri dia, mengganggu dia, maka dia akan mengalami kemunduran dari sukacita di dalam Allah itu, ketika dia tidak ada di dalam Allah yang sesungguhnya. Kekhawatiran membuat ragu-ragu dan tidak percaya. Jadi ketika itu ada di dalam diri kita, kekhawatiran itu, percayalah bahwa kita akan mulai perlahan-lahan tidak percaya akan janji-janji Tuhan.
Allah telah berjanji untuk menyediakan bagi umat kepunyaannya segala yang diperlukan dalam kehidupan kita sekalian. Itu Allah berjanji. Tetapi ketika ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita, maka saya percaya janji ini kita tidak akan alami kalau kekhawatiran itu melebihi kepercayaan kita kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema dari Gereja Betel Indonesia secara nasional bahkan internasional itu berfokus kepada Kristus. Orang yang berfokus kepada Kristus, maka di 2023 ini tahun kesuksesan sejati bagi kita Gereja Betel Indonesia, jemaat sesawi yang ada di tempat ini. Dan itu sudah dikhotbahkan oleh Bapak Gembala kita di gereja ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal pertama yang akan kita pelajari dalam ibadah ini adalah mengimani jaminan surgawi. Tuhan telah jaminkan kita. Tuhan telah berjanji kepada kita agar kita tidak perlu khawatir akan apapun juga di dalam kehidupan ini. Jangan khawatir akan hidupmu. Hidup adalah hal yang paling menuntun keperhatian kita selama kita ada di dunia ini. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya. Janganlah kita mengkhawatirkan. Ketika kita mengimani jaminan surgawi, maka semua yang dimiliki oleh orang bisa saja itu diberikannya kepada kita ketika Tuhan menggerakkannya. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Jangan khawatir akan keberlangsungan hidup ini. Serahkanlah kepada Allah untuk memperpanjang atau memperpendeknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan hanya ingin diperpanjang, tapi juga kehendak Tuhan juga bisa juga terjadi memperpendek. Makanya ada orang yang meninggal sebelum usia seperti kita karena diperpendek. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan khawatir akan kenyamanan hidup ini. Serahkanlah kepada Allah untuk membuat pahit atau membuatnya menjadi manis sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak perlu cemas. Bahkan untuk hal yang sangat diperlukan untuk menopang hidup ini, yaitu makanan dan juga pakaian. Allah telah menjanjikan hal-hal ini. Dan oleh sebab itu, boleh kita mengharapkan dengan lebih yakin lagi akan janji Tuhan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengimani apa yang disampaikan Tuhan dalam ayat yang baru saja saya baca bagi kita sekalian, maka ayat ini, firman ini akan tergenapi dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, burung di udara tidak pernah menanam dan juga tidak pernah menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita pernah menanam, menabur, bahkan menuai, harusnya kita lebih lagi dipelihara oleh Tuhan. Tetapi karena kekhawatiran kadang sering terjadi dalam kehidupan ini, akhirnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bunga yang ada di padang, bunga bakung yang ada di padang, didandani oleh Tuhan, begitu luar biasa. Tapi didandaninya pun hanya sebentar. Karena ketika matahari muncul dan panasnya begitu luar biasa, bunga-bunga itu pun runtuh, hilang ditiup angin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara dengan saya pun akan mengalami hal yang demikian. Adakah pakaian saudara yang dari kecil sampai sekarang saudara masih miliki? Atau bahkan kita buang juga dan menjadi sampah di dalam rumah kita. Dalam artian kita taruh di depan untuk kita injak-injak karena sudah tidak bagus lagi.
dan kita beli baru. Itu berarti bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Dan karena itu dadanilah rohani kita. Jangan hanya sekedar jasmania ini. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Memang firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, hari esok yang kita khawatir, bukan hari ini. Hari ini kita masih bisa makan karena masih ada uang 100.000, masih cukup untuk hari ini. Yang soal adalah hari esok. Itu logika kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut dengan hari esok. Janganlah cemas akan masa depan. Masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidup kita ini lebih penting dari pakaian. Bukan karena hidup ini lebih penting dari pakaian, terus kita tidak mau berpakaian. Tetap pakai pakaian. Karena kita bukan orang barat. Kita orang Indonesia yang tinggal di kota Kupang. Harus berpakaian meskipun hidup itu lebih penting dari pakaian. Jadi kalau sudah terobek parah, beli baru. Atau bawa kain lain untuk jahit yang robek-robek parah itu, supaya yang lain-lainnya tidak perlu kelihatan untuk orang nikmati, biar saudara nikmati sendiri. Tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting dari makanan. Tidak diragukan lagi, begitulah yang dikatakan oleh Allah. Dan kita harus memiliki akal budi sehingga menopang kita untuk hidup terus bersama dengan Allah. Kesuksesan sejati kita tidak mungkin miliki di dalam kehidupan kita kalau kekhawatiran menguasai kita. Mau berusaha saja sudah khawatir, ada uang untuk berusaha, tetapi khawatir jangan-jangan saya bangkrut, belum mulai. Akhirnya uang habis dibeli di pakaian, habis beli di makanan, dan tidak berusaha, mulai lagi dari nol. Tes dulu, rugi itu belakangan. Imani dulu apa yang kita kerjakan, meskipun kita tertatih-tatih. Hidup kita merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang pangan kita. Memang benar bahwa hidup tidak dapat bertahan tanpa nafkah, tetapi makanan dan pakaian yang di sini dipandang tidak lebih nilainya daripada hidup dan tubuh kita. Pakaian itu hanyalah hiasan, tidak melebihi tubuh kita. Kesuksesan itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita dari hari ke hari, kita tidak lebih mengutamakan pakaian. Bukan juga dalam artian bahwa kita tidak setrika pakaian itu datang dengan kusut-kusut juga. Itu merupakan batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau memang tidak ada setrika, datanglah. Itu juga jangan alasan. Kalau setrikanya memang lagi rusak, dikasih panas pun dia tidak mau panas, maka datanglah. Siapa tahu ada jemaat, Pak Kale, kenapa pakaiannya kusut sekali? Orang itu lebih hanya langsung ke pakaiannya. Mereka tidak tahu kenapa orang tidak setrika. Satu, mungkin karena setrikanya tidak ada. Dua, karena memang tidak ada yang membantu, karena masih sendiri. Kesuksesan itu juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bisa juga bagi kami yang sudah berumur ini, siapa tahu tahun ini kami nikah. Itu juga kan bagian dari kesuksesan, atau kesuksesan dapat istri, dapat suami, kira-kira begitu.
Daripada Bapak Gembala yang hantam saya, lebih bagus saya hantam diri sendiri dulu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah hidup yang harus kita jalani dalam hidup ini. Alkitab dengan jelas lagi menekankan kepada kita, pandanglah burung-burung di langit dan perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ini adalah penjelasan yang diambil dari contoh pemeliharaan Allah. Yang biasa terhadap makhluk-makhluk ciptaannya yang lebih rendah dan kebergantungan mereka sesuai kemampuan masing-masing pada pemeliharaan itu. Sungguh rendah tempat yang dihuni manusia yang jatuh kini. Sampai-sampai ia harus belajar dari burung-burung di udara. Dan burung-burung itu harus mengajari kita. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk belajar dari burung-burung, padahal burung-burung itu kita makan. Dari satu segi, ketika saya baca-baca tiba-tiba muncul di saya punya pikiran, berarti kami manusia ini mungkin lebih rendah daripada burung ini. Tapi dalam hal ini ya, bukan dalam hal yang lain. Tapi juga kadang Alkitab suruh kita belajar dari semut. Padahal semut itu ketika gigit kita, kita kasih mati dia. Tapi itulah Tuhan kita. Pandanglah burung-burung dan belajarlah untuk percaya kepada Allah dalam hal makanan. Dan janganlah membuat dirimu gelisah dengan memikirkan apa yang hendak kamu makan dan minum atau pakai. Mengenai pakaian Bapak Ibu, yang tadi saya sedikit singgung tadi. Pakaian yang indah. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan sama sekali, untuk tidak menambahkannya atau membanggakannya, untuk tidak membuat kita pakaian yang indah-indah sebagai perhiasan kita. Sebab setelah bersusah payah mencemaskan semuanya ini pun, kita masih kalah jauh dari bunga-bunga bakung. Kita tidak dapat berpakaian seindah bunga-bunga itu. Saya tanya dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di luar gereja ini. Saudara di rumah punya bunga kah tidak? Minimal satu saja. Punya. Saudara rawat kah tidak? Saudara hanya siram saja, bunganya tetap hidup. Muncul bunga-bunga yang lain seperti begini ini. Kadang kita bangun pagi bukannya urus diri dulu, tapi lihat bunga. Coba kalau bunganya sedikit saja rusak, bisa bermasalah itu. Repot. Tadi malam saya Grab Bapak Ibu. Saya memang putar di jalan umum, tapi dekat orang pembunga. Orang itu berteriak, awas kena bunga. Saya pikir-pikir dalam hatiku, pikir saya baru sopir baru ini. Tidak kena sedikit pun, bunyi juga tidak. Seolah-olah dia pembunga lebih mahal dari kendaraan yang saya pakai. Omong konyolnya kan begitu. Tapi Tuhan mendandani bunga itu lebih dari kita. Kenapa? Karena kita harus belajar dari mereka. Dulu waktu COVID saya juga belajar untuk tanam bunga di sana. Saya masih siram, tapi giliran kampus sudah masuk, mati dia. Karena bangun pagi sudah ke kampus, sore baru pulang. Kadang lanjut dengan Grab, ya tidak disiram. Matilah dia. Tapi bukan dalam arti bahwa bunga itu saya tidak mau lihat sebenarnya, tapi memang karena tidak bisa. Bisa saja orang melesetkan bilang, makanya cari supaya ada orang yang siram. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah ngomong itu, ada orang yang ngomong begitu, jadi saya angkat tangan saja. Memang resiko juga Bapak Ibu. Ketika kita belum nikah, orang tanya kapan nikah. Ketika sudah nikah, tidak cukup saudara-saudara, sudah ada anak atau belum? Sudah anak-anak satu pun mereka tanya, sudah berapa?
Jadi memang hidup ini bertanya-tanya, terus bertanya-tanya. Tapi ingat, tidak boleh bertanya dalam hal kekhawatiran. Kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa menjadi sukses di 2023. Kalau andai kata, minta maaf saya pakai kata andai kata, kalau andai kata tema di gereja kita tahun 2023 kesuksesan terjadi betul di dalam kehidupan kita, maka saya yakin kita semua yang ada di tempat ini pasti tidak ada lagi yang datang dengan muka cemas, sedih, seperti tidak makan. Kalau itu terjadi. Jadi saudara-saudara silakan Bapak Ibu lihat. Saudara sudah pakaiannya mahal-mahal. Kalau Bapak Gembala ini mau pakai pakaian mahal atau tidak, tetap beliau oke punya karena memang ganteng. Kalau ke saya ini mancung ke dalam lagi bahaya. Jadi harus memang lihat pakaian. Dulu saya pernah di Japura Bapak Ibu. Masih unyu-unyu jadi. Bapak kasih saya pakaian Bapak kamu lihat saja. Bapak punya pakaian ini kan tinggi, baru besar, terus saya kecil anak ini. Bapak kasih saya baju, namanya juga masih unyu-unyu, jadi saya pakai. Saudara tahu, ketika saya naik motor, dia angin pi itu, kembang di belakang. Tapi saya tidak pusing, saya berpikir, orang juga tidak kenal saya. Nah. Tapi saya pikir-pikir setelah sekarang ini kalau pakai terlalu besar, ternyata kembungnya luar biasa. Jadi tidak ada pakaian yang ukuran. Saya sudah pergi ke toko pun tetap saja besar. Jadi terpaksa karena daripada saya pergi ke toko, saya pergi ke RB dan Rexon cari yang besar baru diperkecil supaya harganya sama dengan toko. Dalam artian begini, kalau diperkecil kan masih ada harga, daripada saya beli toko mahal double lagi. Baik kalau hanya 10.000 dia ongkos, kalau lebih bahaya, apalagi hidup seperti ini mengandalkan Tuhan saja. Kadang ada, kadang tidak. Itulah hidup. Mengenai pakaian diperlukan. Hal ini juga mengajarkan kita untuk menyerahkannya kepada Allah. Jehovah Jireh. Percayakanlah kepada Dia yang mendandani bunga-bunga bakung untuk menyediakan bagimu apa yang hendak kamu pakai. Tapi ternyata Bapak Ibu, bunga-bunga itu juga memperindah rumah. Di perumahan itu juga ada satu ibu, tiap pagi dia bangun. Setelah saya mau baru menuju ke kampus, dia masih siram bunganya, cukup banyak. Dia siram sendiri, karena anak-anaknya ke sekolah. Ternyata ada orang yang hobi bunga. Kalau ada yang orang yang hobi bunga seperti itu, jangan halangi mereka karena itu bisa masalah. Kalau putri suka bunga, ayo jangan tahan. Biarkan dia menanamnya. Yang penting tahu pelihara. Jangan seperti saya di sana sudah mati. Tinggal bunga yang hidup yang tanpa disiram-siram di pot itu di depan. Itu pun dia tumbuh kecil seperti saya, jadi tidak ada modelnya. Itu bunga bakung. Saudara-saudara, ketika kita lihat bunga itu indah, maka itu waktu kan 2000 berapa sebelum Covid itu kalau tidak salah di sekitar arah Maulaf Osapa ke sana itu atau kabupaten itu yang bunga-bunga banyak gitu. Orang dari Kupang sini juga pergi Bapak Ibu. Apakah mereka pergi ke gereja duluan baru pergi tidak tahu, tiba-tiba pagi-pagi sudah ada yang muat. Tapi kita mau bilang apa, itu mereka hobi. Dan muat dan pakai kata-kata bilang tanpa bunga aku tidak bisa apa-apa. Itu artinya memang dia melebihi semuanya. Karena itu Bapak Ibu pastikan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kesuksesan sejati yang dimana kita disuruh oleh Tuhan untuk belajar kepada burung dan juga belajar kepada bunga. Belajar kepada burung yang tidak menabur dan tidak pernah memanennya, tapi dia dipelihara Tuhan. Apalagi kita sekalian yang pernah menabur dan juga pernah menyimpan uang, itu berarti bahwa kita harus sukses di 2023 ini. Secara material yang tadi saya ngomong. Tetapi jangan lebih mengutamakan hal itu.
Nanti di poin yang kedua baru saya sampaikan. Boleh kita sukses dalam hal itu. Saudara lihat, ada orang yang sukses begitu luar biasa, yang sudah sampai triliun atau miliaran doinya, tetapi suksesnya dengan cara yang salah. Ketika kita nonton di TV, ketika kita nonton di YouTube, ada orang dengan cara yang salah sampai masuk di pengadilan. Karena itu pastikan diri kita untuk kita memiliki cara yang lebih baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, boleh kita miliki semua itu, boleh kita sukses dalam semua itu, tetapi juga kita harus dulu cari dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesuksesan sejati kita akan alami ketika kita cari dahulu kerajaan Allah. Dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita, mengimani janji surgawi atau jaminan dari surga itu. Kesuksesan sejati dengan cara cari dahulu kerajaan Allah. Dengan mengimani jaminan surgawi. Cari dahulu kerajaan Allah dengan cara memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Makanya dalam ayat yang ke-33, dia berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini merupakan bantahan berganda melawan dosa kekhawatiran. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Kadang yang kita lakukan sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita mencari semua yang ditambahkan ini dulu, baru kita cari Tuhan. Padahal Tuhan berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya akan ditambahkan. Ada hal yang lebih penting dan yang lebih baik untuk kita pikirkan dalam hidup ini, yaitu hidup, jiwa kita, dan kebahagiaan kekal kita. Itu satu hal yang perlu, yang harus terus kita pikirkan dalam hidup ini. Dan yang pada umumnya diabaikan hati orang yang sudah dipenuhi oleh pikiran duniawi. Seandainya saja kita lebih ingin menyenangkan hati Allah dan mengerjakan keselamatan kita, kita tentunya tidak begitu cemas ingin menyenangkan diri sendiri dan mengusahakan harta kekayaan di dunia ini. Tahun 2022, tanggal 25 Desember, bahkan 2023 1 Januari, orang berlomba-lomba untuk beli pakaian Natal, untuk beli pakaian tahun baru. Tapi saya bersyukur Bapak Gembala tiba-tiba sampaikan bahwa tanggal 1 Januari pakaian adat. Saya bersyukur sekali. Karena tidak perlu lagi pakaian baru. Karena sudah pakaian adat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita dihantui oleh pikiran duniawi, sehingga kita ketika 25 Desember harus pakaian baru, ketika 1 Januari harus pakaian baru. Tapi kelakuannya
tetap tidak baru. Coba kalau kelakuannya juga baru baik. Ini pakaian baru. Tampil meteran punya. Semua cincin yang ada di rumah tanggal 25 dengan tanggal 1 dia pakai semua. Bapak Gembala bilang, saya kutip sedikit saja. Tapi bukan yang saudara pakai. Itu yang di pasar pun. Saudara coba bayangkan ada orang sombong begitu. Jadi Bapak Ibu, saudara mau kaya bagaimanapun memang saudara sombong karena saudara kaya. Tapi orang miskin juga itu sombong juga itu. Saudara coba bayangkan, saudara punya toko andai kata, saudara pekerjakan orang miskin. Saudara marah-marah di situ. Dia bilang apa di dalam hati dengan teman-teman? Coba kalau kita tidak ada kerja di sini, tidak mungkin juga tokonya begini. Orang miskinnya juga sombong. Jadi bukan hanya orang kaya saja. Tapi coba kalau andai kata orang kayanya pecah dia tahu dia mau makan apa. Sombong di atas kekayaan orang, itu repot Bapak Ibu. Dan itu bisa juga terjadi dengan hidup kita ini. Ada hal-hal yang lebih penting. Ada hal-hal yang lebih baik. Kalau khotbah di ibadah kedua itu enak Bapak Ibu. Enaknya kenapa? Karena tidak diburu oleh waktu. Kalau ibadah pertama diburu, karena jam 9 itu harus ibadah kedua. Tadi saya lihat tadi di Facebook, Bapak Pendeta khotbah sudah hampir jam 8 lewat. Jam 8 kalau tidak 8 lewat. Oh berarti dia beliau ini mungkin khotbah ini hanya 15 menit atau 20 menit ini. Ternyata saya lihat, oh sampai jam juga. Jadi Bapak Ibu, khotbah kedua itu paling enak. Makanya orang datang itu lebih banyak itu di ibadah pertama karena dibatasi waktunya. Kalau di ibadah kedua itu tidak banyak. Iya, coba saudara telusuri. Karena dibatasi. Coba kalau andai kata ini dibatasi juga jam 11. 9, ya ke jam 11. Ada ibadah ketiga lagi. Ya itu sudah ada dua alternatif, kita pilih jam 7 atau jam 9. Makanya kan orang ibadah itu lebih banyak di ibadah pertama. Tapi memang orang lebih suka ibadah pertama karena katanya lebih segar. Kalau ibadah pagi itu dibanding ibadah kedua karena sudah agak siang. Meskipun ada AC. Engkau memiliki cara yang lebih pasti. Engkau memiliki cara yang lebih mudah, lebih aman dan lebih ringkas untuk memperoleh keperluan hidup ini. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah memperoleh cara yang lebih pasti. Yang lebih mudah, lebih aman sebenarnya. Dan juga lebih ringkas. Hanya cari kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah. Kita tidak repot sebenarnya itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hanya dua itu saja yang dicari. Semuanya ditambahkan. Jadi sebenarnya ringkas itu. Aman. Tidak perlu pusing-pusing. Tapi kenapa pusing? Karena kita mencari yang bukan yang dua ini. Itu yang soal. Dan bukan hanya Bapak Ibu, saya juga kadang seperti itu. Hidup ini daripada terus meributkan, mencemaskan, dan menggerutu tentang keperluan ini dan itu, cara itu adalah dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan menjadikan agama sebagai usahamu. Jangan berkata bahwa ini adalah cara untuk mati kelaparan, tidak. Ini adalah cara untuk diberi persediaan dengan baik sekalipun di dunia ini. Pertama dari bagian ini, kerajaan Allah dan kebenarannya kita harus ingat. Bahwa surga adalah tujuan akhir kita dan kekudusan adalah jalannya. Tidak ada yang lain. Jalan untuk menuju ke surga tujuan akhir kita, jalannya harus melalui kekudusan. Tidak ada orang yang sampai ke surga tanpa kekudusan. Carilah penghiburan yang berasal dari kerajaan anugerah dan kemuliaannya sebagai satu-satunya yang membawa kebahagiaan bagi kita.
Arahkan tujuan kita ke kerajaan sorga. Berjuanglah untuk menggapainya. Bertekunlah sampai hatimu yakin. Dan teguhkanlah hatimu supaya kamu tidak gagal. Carilah kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan. Jadi kita harus teguhkan hati kita sampai kita yakin. Karena ada orang yang mengatakan yakin tapi tidak bertekun. Harus bertekun dulu sampai kita yakin dengan ketekunan itu. Semuanya itu kebutuhan-kebutuhan hidup yang perlu akan ditambahkan kepada kita sekalian. Jadi kalau kita mau untuk kita menjadikan 2023 kesuksesan sejati, maka harus carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan cara memprioritaskan Tuhan dalam ayat yang ke-33 itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh perubahan yang sangat indah yang akan terjadi dalam hati. Dan hidup kita kalau kita percaya dengan teguh akan kebenarannya. Bahwa cara terbaik agar kita menjadi sejahtera di dunia ini adalah dengan menekuni perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita bertekun sampai kita memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya, maka untuk segala hal lainnya dari kehidupan ini, biarkanlah Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan sebanyak yang dianggapnya baik bagi kita. Dan yang tidak, kita menginginkan lebih daripada itu. Jadi kita harus mempercayakannya kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita sekalian sesuai dengan kehendaknya yang dianggapnya perlu bagi kita. Kalau yang tidak dianggap perlu, meskipun kita mau-mau, tetap itu tidak bisa. Saya ulang Bapak Ibu, tema nasional dari gereja kita berfokus kepada Kristus. Tema gereja kita tahun 2023 kesuksesan sejati. Dan dalam ibadah yang berlangsung 15 Januari hari ini 2023 dengan tema carilah dahulu kerajaan Allah. Mengimani janji surgawi atau jaminan surgawi. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, mempersiapkan diri hadapi tantangan atau menghadapi tantangan. Dalam ayatnya yang ke-34 bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita meresahkan secara berlebihan kejadian-kejadian yang akan datang. Sebab setiap hari membawa beban kekhawatiran dan kesedihannya sendiri-sendiri. Pandanglah sekitar kita dan jangan biarkan rasa takut meraup pertolongan yang ditawarkan oleh anugerah dan akal budi. Kalau kita melakukan ini, kita akan memperoleh kekuatan dan persediaan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memastikan diri kita untuk kita tidak boleh khawatir secara berlebih-lebihkan tentang hari esok, karena hari esok punya. Siapa bilang saudara-saudara kita ada pada hari ini punya kesusahan ke tidak?
Jadi setiap hari itu punya kesusahan. Tapi kalau hari kemarin kita bisa lewati bersama dengan Tuhan, harusnya hari ini kita tidak perlu ragu karena pasti pun kita lewati. Dan hari esok pun pasti kita lewati sampai kita mati. Kekhawatiran akan hari esok tidak perlu, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kalau kebutuhan dan masalah selalu baru setiap hari, maka demikian pula halnya dengan pertolongan dan penyediaan. Rahmat selalu baru setiap pagi. Setiap hari punya kesusahan. Setiap hari punya masalah. Ada masalah baru, ada kesusahan baru. Itu berarti bahwa pertolongan dan penyediaan rahmat Tuhan itu selalu baru juga bagi kita setiap hari. Masalah hari ini kita selesaikan dengan cara begini. Masalah besok kita selesaikan dengan cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saya masih kecil ketika ada masalah harus bawa rotan dipukuli. Sekarang tidak perlu Bapak Ibu. Tuhan itu mempunyai hikmat untuk kita menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang baru. Dulu menyelesaikan masalah harus marah-marah dulu. Sekarang tidak perlu lagi. Datang kepada Tuhan, masuk dalam kamar, doa kepada Tuhan, selesai bisa masalah. Yang penting hati ini fokus pada Tuhan. Kalau doa tidak bisa menyelesaikan masalah, maka perlu juga hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau masalah pribadi cukup doa dan membiasakan diri untuk hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau masalah kita dengan orang lain, selain doa juga perlu hikmat dari Tuhan untuk membereskannya. Makanya kalau ada masalah yang terlalu berat, itu minta maaf, itu hal penting Bapak Ibu, meskipun orang tidak suka. Selalu baru, orang-orang kudus memiliki seorang sahabat, menjadi penolong bagi mereka setiap pagi. Dia menyediakan keperluan mereka baru setiap hari. Sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dalam Esra pasal 3 ayat 4 itu. Dengan demikian ia menjaga agar umatnya senantiasa bergantung sepenuhnya kepada dia. Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita untuk jangan takut dengan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan tidak selalu berbicara kepada kita tentang hari esok. Tuhan selalu berbicara kepada kita tentang hari ini. Kalau hari ini kita tidak lakukan dengan baik yang diperintahkan oleh Tuhan, maka hari esok apalagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita fokus kepada hari ini. Kekhawatiran hari esok merupakan salah satu dari berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan kita. Kita belum sampai hari esok, belum sampai malam kita sudah pikir hari esok. Berbagai-bagai nafsu. Besok saya harus lakukan ini, besok saya harus makan ini. Tapi ternyata sampai besok nafsu yang berlebihan ini tidak kesampaian. Mau makan di KFC, uang habis hari ini. Tidak kesampaian untuk makan di KFC. Makanya jangan pikir hari esok dulu. Doa untuk hari esok. Banyak orang kaya terjerat di dalamnya dan menderita karena mereka menyiksa diri dengan berbagai duka ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari,
Hari ini sudah mempunyai cukup banyak masalah yang menyertainya. Kita tidak perlu menumpuk beban-beban dengan memikirkan masalah kita atau menambahkan berbagai kesusahan dari kejahatan hari esok ke dalam hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah punya kesusahan. Jangan menambah kesusahan yang harusnya besok kita hadapi, tapi saudara sudah bawa ke hari ini. Itu soal. Harusnya kita hadapi hari ini, persoalan itu hanya 5. Kita sudah bawa masalah yang kemarin jadi 10. Bukan yang kemarin, maksudnya yang akan datang besok. Jadi 10. Nah, ini soal Bapak Ibu. Itu menumpuk, menambah beban pikiran kita. Nah kalau sudah seperti itu, jangan heran kalau kita gampang diserang penyakit. Karena terlalu memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu khawatir untuk hari esok, tapi kita hadapi. Saudara coba bayangkan, ada orang yang mengatakan begini ke saya, Mahana, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan datang, kita tidak bisa nikmati apa-apa di dunia ini. Saya pikir-pikir kau omong ini dari segi apa? Tapi karena dia orang lebih umur, saya santai saja. Kalau dia ngomong seperti itu, berarti kau tidak senang Tuhan datang ini. Justru Tuhan datang dalam keadaan muda itu lebih baik. Menurut saya. Tapi menurut orang tua itu beda. Kalau Tuhan datang di saat kita masih muda itu lebih baik, karena kita tidak punya beban apa-apa. Kita hanya mikir hidup kita saja. Kalau sudah ada orang tua, mikir dia bukan kebutuhan lagi. Baik kalau dia kerja. Memang dia kerja, tapi maksudnya menghasilkan uang, maksudnya dia tetap bekerja karena urus anak-anak, dapur dan juga kerja itu. Jadi saya pikir dalam hati, dia omong dari segi apa, tapi saya biarkan saja, saya hanya bilang doakan. Bapak Ibu semua ada masanya, ada waktunya. Jadi jangan memikirkan untuk hari esok, pikir untuk hari ini. Kalau memang belum nikah hari ini, berarti memang kita belum nikah. Jangan pikir dulu untuk besok, karena kesusahan besok itu menambah untuk hari ini, kita repot kita. Apalagi hidup hanya karena anugerah. Sudah tambah satu orang bukan anugerah lagi itu, keanugerahkan. Bercanda Bapak Ibu. Sudah tambah itu, repot itu. Karena saya lihat, saya punya apa ini, meskipun gembala, saya juga lihat dari Bapak Kirendius, dia punya pergumulan juga berat. Kadang orang berpikir beliau uang banyak, tapi beliau sering sampaikan ke saya, Kaleb, kau lihat ini rekening ini, pernah di print itu apa dikasih sama saya 1 kali kosong Bapak Ibu. Tapi beliau enjoy saja dengan uang tidak ada itu. Saya pikir-pikir, mungkin beliau tidak tahu bahwa saya ada pikir juga. Saya pikir ini karena beliau betul-betul hidup takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya ada di kampus betul, ada kegiatan betul, baru saya tidak layani kalau beliau telepon. Kalau ada kegiatan betul, meskipun saya ada sakit, kalau tidak ada kegiatan saya pasti layani. Karena apa? Apa yang beliau omong itu yang dia lakukan. Dan apa yang dilakukan itu yang dia omong. Dan itu jadi teladan bagi saya. Hanya saya ini kadang-kadang belum sama seperti beliau memang, tapi saya pikir lagi kembali, memang ini Kaleb dan itu Pendeta Kirendius, jadi beda. Apalagi nama saya, bahasa Sabu itu kan Kale toh, tanpa B itu. Kale itu kan cari. Lelo itu rugi. Jadi saya selalu cari rugi Bapak Ibu. Jadi makanya di Sabu itu ada, di depan rumah kami itu ada namanya Modeale atau Madokolo. Nama Nasraninya saya lupa, Haupia namanya. Haupia marganya Miko punya bapak. Dia bilang begini, Mahana, betul, kau cari-cari tetap rugi karena batal nikah. Dia omong itu, saya pikir dia ada omong apa, saya boleh dengar baik-baik. Ternyata dia punya omong di situ. Bapak, saya sekarang bukan Kali lagi, tapi Kaleb. Jadi itu artinya bagaimana lagi itu? Dia pikir-pikir, nanti saya kasih tahu. Dia bilang sampai sekarang belum kasih tahu karena belum jumpa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, apapun namamu,
apapun itu, kalau sudah ada di dalam Tuhan, semua itu sudah tiada. Hidup di dalam Tuhan, semua berurusan dengan Tuhan. Tapi kalaupun pernah gagal, itu memang bukan jodoh. Saya meyakini itu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga yang sudah menikah ini hanya pacarannya 1 kali, langsung jadi? Kan tidak juga, putus-putus juga toh. Hanya saya ini sudah sampai tahap itu, jadi orang pikir itu. Bapak Ibu, memang itu luar biasa itu. Tapi juga saya bergumul juga tiap kali bertemu dengan mereka dari Sabu, telepon. Makanya saya menghindari untuk ada dekat-dekat dengan mereka ketika mereka datang ke Kubang, karena pasti omong itu lagi. Mereka pikir saya senyum-senyum itu ada baik itu. Padahal hati tidak senang untuk mendengar kata-kata itu. Tapi mau bilang apa? Mereka kakak kita. Kalau kita melawan dengan mereka, kita mau nikah nanti ke depan, mau sukses 2023 tidak jadi. Gara-gara tidak didukung oleh kakak-kakak orang. Ya hargai saja, meskipun hati tidak menerimanya. Tuhan terima kasih. Dengan berat hati mengatakan demikian. 2023 kesuksesan sejati. Jadi bagi kita yang belum menikah, kalau sudah berumur, mari kita fight sudah. Jangan tunggu lama-lama lagi kata gembala kita. Jadi kita semua yang sudah berumur 25 ke atas itu sudah boleh itu. Karena dibolehkan oleh undang-undang kita itu umur 18 ke atas. Jadi sudah boleh kita semua yang ada di ruangan ini. Ini saya lihat sudah boleh. Ya, jadi Bapak Gembala juga terus doakan saya. Kadang juga saya malu Bapak Ibu. Tapi mau bilang apa le? Bapak Gembala hantam saya 1 kali di acara syukuran di Mafermi sana. Baru itu orang Sabu semua. Mau bilang apa le? Pasang dada kuat. Tapi sebenarnya saya pikir-pikir tujuannya satu itu, supaya cepat nikah. Karena kalau beliau sudah omong A itu, omong ada uang tidak ada uang, beliau pasang dada pi. Kau jangan gerata bilang, Maloni tidak berani. Oh jangan. Itu kalau di saya mungkin omong begitu, saya masih takut. Tapi jangan di beliau. Jadi kalau saudara ada yang takut-takut untuk nikah, kasih tahu Bapak, pasti Bapak jadi. Apalagi Kak Johnson, aku senyum-senyum, kita sama. Kita seangkatan ini. Jadi ingin yang saya sampaikan yang paling terakhir Bapak Ibu, kesuksesan sejati kita bisa alami dalam hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dengan cara kita harus mengimani jaminan surgawi. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 itu kita mengimaninya bahwa Tuhan mempersiapkan semua itu. Dan yang kedua adalah memprioritaskan Tuhan dengan cara dalam ayat yang ke-33 itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dulu yang selanjutnya, bagian B jangan dulu. Cari itu dulu, semuanya ditambahkan. Dan yang ketiga, saudara dengan saya ketika mencari dahulu kerajaan Allah, maka saudara dengan saya akan mengalami mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Jadi kita juga Bapak Ibu harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan, karena ke depan ini kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi tidak perlu memikirkan hari esok, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di hari esok, masalah di hari esok. Saya yakin kita semua bisa. Tuhan memberkati.